Oke, teman-teman, kita masuk ke medan magnet pada kawat yang dialiri arus listrik. Jadi pada intinya jika ada kawat dialiri arus listrik I, nanti di sekitarnya akan timbul medan magnet. Arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, silakan digunakan tangan kanannya. Jempol sebagai arus, terus keempat jari arah medan magnetnya. Berarti nanti kalau misalnya ada titik di sini, ini titik I, titik P misal, berarti arah medan magnetnya kemana? Dia cross, ya, berarti masuk ke dalam bidang. Terus misal di sini ada titik I, berarti nanti dia keluar bidang, dot. Nah, berarti dia nih di sekitar kawatnya itu akan dia gini, arah medan magnetnya gini. Ini masuk, terus yang bagian sana keluar, keluar sini, set gitu. Nah, di sekitarnya akan timbul medan magnet seperti itu. Nah, terus kemudian berapa besar medan magnet? Besar medan magnet itu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, di mana I ini arus listriknya, arus listrik DC, kemudian A ini jarak kawat ke titik, ke titik. Nah, seperti itu. Oke ya, berarti medan magnet sama arus listrik itu berbanding lurus. Semakin besar arusnya, semakin besar medan magnetnya yang ditimbulkan. Kemudian medan magnet sama jarak itu berbanding terbalik. Berarti semakin jauh titiknya, berarti medan magnetnya semakin kecil karena berbanding terbalik seperti itu. Oke, lanjut. Membandingkan konsep medan magnet pada kawat yang dialiri arus listrik dengan variasi jarak. Oke, tadi bahwa B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Berarti medan magnet sama jarak berbanding terbalik. Ya udah, B sama A itu berbanding terbalik. Nah, berarti ini misal nanti disuruh cari B yang baru, B2 banding B1 itu sama dengan berbanding terbalik. Di sini A1 per A2. Gitu ya. Oke, gampang itu. Oke, lanjut. Mengidentifikasi arah medan magnet pada kawat melingkar. Udah ini misal ada kawat melingkar titik di sini, ada arus listrik, misal arahnya berlawanan jarum jam. Pakai kaidah tangan kanan, nanti di titik P ini dia medannya masuk apa keluar. Nah, kalau menggunakan kaidah tangan kanan berarti titik di P ini nanti medan magnetnya akan keluar bidang, berarti dot. Nah, seperti itu. Misal kalau kawat melingkarnya arusnya searah jarum jam, arah jarum jam pakai kaidah tangan kanan di titik P nanti arahnya kemana? Oh, ternyata masuk bidang, berarti cross. Nah, ini. Oke ya. Oke, lanjut. Menentukan besar medan magnet segmen pada kawat melingkar. Oke, berarti kalau ada kawat melingkar dialiri arus listrik, misal ini titik P, nah B di P ini berapa? B sama dengan mu 0 I N per 2A. Seperti itu. Dengan N di sini itu banyak lingkaran. Banyak lingkaran. Oke, contoh. Misal bentuknya seperti ini. Nah, titik P berarti N-nya itu setengah lingkaran. Nah, terus misal bentuknya seperti ini. Nah, berarti N-nya itu 1/4 lingkaran. Seperti itu ya.
Terus misal saya punya, ini titik P di sini. Misal punya seperti ini. Ini 60 derajat, misal gitu. Berarti N-nya itu sama dengan 60 derajat per kalau lingkaran penuh itu 360 derajat. Oke, berarti per 6. Itu ya, silahkan nanti latihan sendiri untuk menentukan N-nya. Pakai rumus B sama dengan mu 0 I kali N per 2A. A itu apa? A ini jari-jarinya. Nah ini jari-jarinya A. A-nya berapa? A-nya berapa? Oke, next. Menganalisis besar dan arah medan magnet pada kawat lurus sejajar. Ya udah berarti misal ada kawat ini I1, terus kemudian ini I2. Nah, misal ada titik P di sini menentukan arah medan magnet dan besar di P. Ya udah pakai kaidah tangan kanan dulu. Akibat kawat 1 pakai kaidah tangan kanan, di titik P arah B-nya kemana? Masuk, betul sekali, cross. Oke, akibat kawat 1 B1. Akibat kawat 2, oh ternyata dot. Nah, B2. Berarti kan dia berlawanan arah ini. Kalau berlawanan arah berarti yang keluar dikurangi yang masuk. Udah B di P. Nanti B2 min B1 seperti itu. Nanti dicari B1-nya berapa, B2-nya berapa. Oke gitu ya. Oke, misal ini tak kasih angka aja. Di sini tak kasih angka 10 ampere. Terus di sini tak kasih angka misal 20 ampere. Nah, terus di sini misal 2 cm. Oke, terus di sini misal 2 cm ya kan. Berapa besar B di P seperti itu ya. Silahkan coba dicari sendiri. Lanjut. Menentukan besar medan magnet di tengah-tengah solenoida. Nah, misal saya punya solenoida, punya solenoida. Saya tak kasih lilitan. Gini. Kasih lilitan. Nah, disuruh cari medan magnet di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini berapa? Ya udah B di tengah itu sama dengan solenoida ya mu 0 I kali N per L. Seperti itu. Dengan N ini banyak lilitannya. Banyak lilitan. Sedangkan L di sini adalah panjang solenoida. Noida. Nah, oke, lanjut. Mengevaluasi arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam daerah medan magnet. Oke, daerah medan magnet homogen. Jadi misal saya punya medan magnet homogen, misal. Oke. Ya, medan magnet homogen. Kemudian misal saya punya muatan positif bergerak ke sana. V. Ini tadi medan magnet homogennya B. Kalau B ini cross berarti masuk ke dalam menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol sebagai V, 4 jari sebagai B, dan kalau muatannya positif, gaya Lorentz keluar dari telapak tangan, sehingga gaya Lorentz-nya arahnya kemana ini? Kalau muatannya positif. Ya, betul sekali, arah gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, gaya Lorentz-nya ke atas. Ini gaya Lorentz-nya. Nah, terus misal saya punya
muatan, tapi muatannya negatif. Muatannya negatif bergerak dengan kecepatan V. Misal sama ke kanan juga. Menggunakan kaidah tangan kanan, B-nya masuk, 4 jari masuk, jempolnya arahkan ke kanan. Tetapi kalau muatannya negatif, itu nanti keluarnya dari punggung tangan. Dari punggung tangan berarti arah gaya lorentnya nanti arahnya ke bawah. Nah, ini gaya lorentnya. Oke, itu adalah gaya loren. Oke, udah selesai. Oke. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.